Yang diharap, dihimbau adalah kita berdoa. Adapun riwayat yang datang dari baginda Nabi tentang bacaan doa adalah kalau doa yang pas atau urusan dengan buka khusus adalah ada dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, itu dibaca langsung oleh baginda Nabi. Adapun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu bukan doanya baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tapi itu doa ulama yang diambil dari beberapa hadis, dikumpulkan. Seperti Allahumma laka sumtu itu diambil dari pemahaman hadis qudsi. Allah berfirman, fa innahu li, tentang saum puasa adalah bagiku, wa ana ajzi bihi. Kemudian laka sumtu wa bika amantu diambil dari sabda Nabi, man shoma Ramadan ma iman wa ihtisaba. Barang siapa puasa di Ramadan karena keimanan, dan seterusnya. Yang jelas itu adalah kumpulan dari Al-Quran, dari hadis, maknanya diambilkan, dihadirkan dalam bentuk bacaan doa yang maknanya luar biasa. Yang nggak boleh kita mengatakan itu doanya Rasulullah. Allahumma laka sumtu adalah doa yang layak untuk kita baca. Maka jangan dibaca Allahumma laka sumtu saja, tapi yang pernah dibaca Nabi dengan benar adalah dhahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun waktu berdoa, tentunya doa ini atau doa yang lainnya. Sebab doa itu bukan itu saja, sangat terbatas kalau doa itu. Sementara kabar dari Nabi adalah doa secara umum juga. Dalam satu hadis disebutkan bahwa thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga model manusia yang tidak ditolak doa mereka. Siapa? Disebutkan diantaranya as-shaimu hatta yuftira. Orang yang lagi berpuasa sampai dia berbuka. Sebagian riwayat indal iftar, atau ada riwayat tentang di saat berbuka. Ini hatta, sampai berbuka. Kemudian ada riwayat lain yaitu salah satu la turaddu da'watuhum, tidak menyebutkan pakai hatta, tapi as-shaimu, orang yang berpuasa saja. Nah, sampai Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sepanjang dia berpuasa, min awalin nahar ila akhirin nahar, itu tempatnya berdoa. Jadi dari awal nahar, selagi dia digelari sebagai orang berpuasa, jangan ragu untuk banyak berdoa. Awal nahar berarti waktu setelah imsak, kemudian adzan subuh sampai maghrib. Berarti terbentang antara ini. Dan kemudian para ulama ini menjelaskan bahwasanya doa itu artinya sebelum berbuka ada doanya dong. Kalau Anda waktu berbuka doa, saat berbuka berdoa dengan lintasan panjat doa sah. Karena indal iftar juga bisa. Biarpun indal iftar itu sebagian para ulama menerjemahkan akibal iftar, misalnya setelah berbuka. Akibal iftar. Setelah berbuka, dan setelah kita membatalkannya baru kita berdoa. Itu juga sah. Kemudian waktu mengatakan Allahumma laka sumtu. Kan kita belum berbuka. Ini kan belum selesai puasanya. Kok laka sumtu, belum minum. Nah, kita ngadu, ya Allah, puasaku yang saat ini aku lakukan dan buka yang akan aku lakukan ini adalah darimu. Loh, sah-sah saja. Maksud kami ingin menjelaskan bahasanya, jangan kita bikin bimbang orang awam. Kebiasaanmu seperti apa? Mungkin dengan anak-anaknya dijejer, ayo doa yuk sebelum kau buka, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, itu sah, berdoa. Atau Allahumma lakam sutu, biar bisa bareng, karena anak kecil nggak bisa menghafal. Kalau habis makan masing-masing kayaknya nggak bisa malah. Loh, ini sederhana, makanya jangan bikin ragu umat bahwasanya doanya boleh sebelum Anda berbuka. Karena hatta yuftir itu adalah sampai berbuka, sebelum berbuka, setelah berbuka selesai diam. Atau waktu sambil berbuka dengan melintaskan doa. Atau setelah berbuka. Maksud kami adalah bebas. Yang paling enak kebiasaanmu seperti apa. Jangan menyalahkan yang berbuka setelah buka. Setelah buka, kok setelah, atau sebelum buka. Yang perlu diingatkan itu dia nggak pakai doa langsung lap-lap 3 piring itulah ya. Cuman ada sebagian orang ini memang perlu namanya bijak ya. Jadi doanya adalah waktu berbuka. Saat sebelum berbuka itu doa yang luar biasa sampai dia berbuka. Itu yang tidak ditolak doanya. Jadi boleh langsung kita
sebelum kita berbuka sambil melintaskan doa, doa pendek tentunya, jangan doa yang panjang kalau kasihan anak kecil kelaparan nanti. Ya sangallahu malaka sumdu bika amantu aliska, sambil mengajak sah-sah saja. Nah, atau langsung bismillahirrahmanirrahim dia berbuka, setelah itu dia biasanya ini yang akan ketinggalan anak kecil. Kenapa? Mereka sudah masuk, sudah tenggelam di dalam hidangan-hidangan. Nah, maksud kami apa? Ya nggak perlulah yang biasa buka, yang biasa doa sebelumnya menyalahkan setelahnya, yang doa setelahnya laku sebelumnya. Karena apa? Yang difahami para ulama semuanya seperti itu. Bahkan Imam Nawawi mengatakan doanya ya min awalin nahar ila akhirin nahar. Sepanjang berpuasa itu dianjurkan berdoa. Sehingga kadang-kadang menjadi permasalahan ya sebagian orang saja. Betul misalnya potong akibah. Ada akibah. Berarti harus begini. Ini penjelasan para ulama. Sementara ulama yang lain mengatakan adalah sah sebelumnya juga tidak masalah wong berdoa. Apalagi ini adalah masalah kesunahan, jangan sampai menjadi sebab perendahan. Mohon maaf, Anda sebagai ustadz, orang awam ini kadang sangat berpegang pada ustadznya. Kalau Anda tidak beri wawasan begini, kalau Anda mengajarkan yang benar adalah sebelum berbuka. Dia keluar melihat orang doa setelah berbuka pasti menyalahkan. Doa kok setelah berbuka? Atau sebaliknya. Anda sampaikan setelah berbuka. Kalau Anda hanya sekedar menganjurkan caranya berdoa ada sebelum atau setelah misalnya selesai. Tapi kalau sudah mulai kadang menyalahkan, orang awam itu pengennya benar ngikuti gurunya. Misalnya Anda termasuk golongan orang yang mengatakan, ya sebelum dong, hatta yuftir kok. Yang lain salah. Jamaah Anda langsung, itu salah. Di video melihat, doanya kok setelah. Atau sebaliknya. Sementara permasalahannya adalah gampang. Orang awam ini punya pegangan atau berpegang kepada guru luar biasa. Maka Anda sebagai guru harus bijak dong. Jangan sampai membuat ketidaknyamanan di masyarakat. Mohon maaf itu sepele loh, kadang-kadang menyalahkan orang lain. Doa kok sebelum atau doa kok setelah. Ya, hal-hal seperti itu kan sepele sebetulnya. Sehingga nggak perlulah kita membuat orang gundah. Jadi ada kebiasaan Anda kalau berdoa sebelumnya, indah sekali dijar santri semuanya. Yuk, sudah waktu buka ya, bismillahirrahmanirrahim. Baca doa, dhahabat dhama'u. Mungkin Anda berkata, kan belum pergi. Loh, ini sambil berdoa. Berdoa itu kan belum semuanya dikabulkan dan belum terjadi. Dhahabat dhama'u, ya Allah. Aku ingin bahwasanya nanti setelah buka ini akan hilang dahagaku dan pahalaku tetap ada. Kan bisa dimaknai begitu. Bukan berarti maknanya harus setelah aku minum. Kan dhahabat, ini kan doa maknanya. Dhahabat dhama'u, ya Allah. Hilang dahaga, sebentar ini Allah hilang dahaga. Jangan sampai Allah hilang dahagaku nggak dapat pahala. Makanya, ya Allah, sebentar lagi akan hilang dahagaku. Dhahabat dhama'u akan hilang. Dhahabab hilang dahagaku. Thabatal ajru dan pahala akan tetap insya Allah. Ini bisa dibaca sebelum doa. Atau kalau Anda baca setelah doa, ya Anda ingin cerita, ya Allah, yang tadi ya Allah, aku puasa sehari, setelah aku minum seger banget, jangan sampai dengan seger kalau aku minum nanti pahalanya hilang. Wa thabatal ajru dan semoga pahala. Loh, sederhana kalau ingin memaknainya. Jadi maksud kami adalah, yuk yang enak. Sebab orang awam ini orang yang polos, hatinya bersih, berpegang kepada gurunya, sehingga kadang-kadang di kampung itu menjadi permusuhan gara-gara guru yang tidak bijak. Ini bisa saja loh, besok Anda buka bersama di musola, berantem loh ya. Sebelumnya, setelahnya, sebelumnya. Sudah cepat buka aja, jangan ribut nanti. Ini gara-gara ustadz yang salah, mohon maaf. Ini hal sepele loh ya. Kan masalah urusan jenazah kan pernah suatu ketika jenazah itu kan kalau laki-laki itu di mana kepalanya? Ada kepalanya di utara atau di selatan gitu ya. Ini ribut ini. Rumahnya ini kebetulan ada satu ustadz baru sama ustadz lama ini sedikit berselisih. Aduh innalillah, kenapa? Model mana saja, yang penting jangan berdiri mayatnya. Saya apa golongan itu? Ini kadang-kadang ini kebijakan itu penting. Kadang-kadang Masya Allah ya. Tolonglah wahai hamba-hamba terkasih Allah, para guru-guru pembimbing. Nah, kalau ingin punya ungkapan-ungkapan, hendaknya ungkapan itu tidak menjadikan kegelisahan di masyarakat. Loh, biarpun urusan sunnah loh ya. Urusan sunnah, tapi biarpun urusan sunnah, orang berpegang. Sehingga menganggap yang lain salah. Semoga Allah menjaga hati kita semua, sehingga tetap indah ya. Dalam cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting adalah puasa Ramadan dulu. Kemudian kedua sunnah buka. Kemudian setelah doa, ya. Sudahlah, sunnah buka. Kalau nggak buka, nggak bener Anda ini. Wisol nggak boleh kan? Saya nggak mau buka sampai besok. 2 hari berturut-turut saya nggak makan. Nggak boleh. Ya, suruh buka dia. Alhamdulillah buka. Kemudian berbagi. Jangan ribut urusan doa.
Maka berdoalah Anda. Kalau perlu, Anda kumpulkan. Sebelum buka doa, saat buka doa, setelah buka doa. Nggak usah menyalahin Anda nanti. Nah, setelah doa, saya doa. Setelah doa. Sebelum doa, saya juga doa. Waktu buka, saya dalam hati lintasan doain ente biar baik. Nah bisa kan, enak begitu. Jadi sudahlah, sederhana saja. Ini bukan masalah urusan puasa. Kami rindu para ustadz-ustadz itu bijak ya. Nah, jangan sampai punya ungkapan-ungkapan yang menjadikan orang menjadi berselisih paham. Orang awam luar biasa. Polos hatinya. Begitu cinta pada gurunya, sehingga kadang omongan guru seperti nas, nggak bisa diganggu. Sehingga mudah menyalahkan orang lain. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.